Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Halo Anita, selamat pagi. Selamat pagi Kevin. Gimana awal pekan hari ini, masih semangat ya pasti? Tentunya harus semangat dong. Betul. Kira-kira apa kegiatan yang akan kamu lakukan nanti pagi Kayaknya aku ini? lagi cari referensi untuk sarapan nih, enaknya makan apa ya? Betul, kita harus cari sarapan nanti. Dan tentunya semoga. update berita juga. Betul, pemirsa, selain 3 berita tadi, kami juga hadir dengan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya, Kevin Pakan. Dan saya Anita Dewi, inilah Lintas Ayus Pagi. Selengkapnya. Kita awal informasi pertama. Pemirsa, tim Resmob Polres Metro Bekasi meringkus komplotan pelaku pencurian sepeda motor di tempat persembunyiannya di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dari tangan para pelaku, petugas menyita 2 unit motor dan sepucuk senjata api rakitan digunakan pelaku saat beraksi. Aksi 2 pelaku curanmor sedang merusak kunci sepeda motor yang terparkir di area pertokoan di Jalan Tarum Barat 2, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi ini viral di media sosial. Korban yang memergoki aksi kedua pelaku menderekinya maling. Lantaran panik, salah satu pelaku mengeluarkan senjata api dan menodongkan ke arah korban. Pelaku kemudian melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor bersama rekannya tanpa membawa sepeda motor incarannya. Berbekal rekaman, tim Resmob Polres Metro Bekasi berhasil membekuk W, 24 tahun, salah satu pelaku curanmor di tempat persembunyiannya di wilayah Kabupaten Bekasi. Di hadapan petugas, pelaku mengaku sudah 10 kali melakukan aksinya di sejumlah lokasi berbeda. Saya lihat dia mau nyongkel itu kunci kayak curanmor gitu. Nah pas itu saya langsung kaget, saya langsung turun bawa lari. Nah pas lari saya buka tuh, nah orangnya tuh langsung kaget. Dari hasil pendalaman kita sudah melakukan sekitar 10 TKP di wilayah Kabupaten Bekasi. Dan yang bersangkutan juga membawa senpi rakitan, dalam artinya menakut-nakuti korbannya menggunakan senpi juga. Selain para pelaku, petugas mengamankan 2 unit sepeda motor, kunci letter T, dan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi Anyus melaporkan. Pemirsa, pergoki istri selingkuh seorang suami mengalami sejumlah luka hingga patah kaki usai tubuhnya terseret mobil yang dikendarai istrinya. Pelaku ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan pasal tentang kekerasan dalam rumah tangga. MS, ibu rumah tangga berusia 31 tahun, ditetapkan sebagai tersangka setelah melakukan penganiayaan kepada AG, suaminya sendiri. Peristiwa terjadi di kawasan Ceger, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur pada 8 November. Korban saat itu mencurigai gerak-gerik istrinya saat menjemput seorang pria di sebuah apartemen. Korban yang mendapati istrinya di dalam mobil dengan kondisi mesin hidup berusaha masuk, namun pelaku justru tancap gas hingga membuat korban terseret 200 meter hingga luka-luka dan kaki kanan patah. Keluarga korban akhirnya melaporkan kejadian ini ke Mapolres Jakarta Timur. Dan tersangka membiarkan korban dan tidak memberikan pertolongan. Dan korban menghubungi tersangka melalui telepon dan WhatsApp untuk meminta pertolongan. Namun tersangka tidak menghiraukan dan tidak memberikan pertolongan, bahkan tidak menjawab panggilan telepon ataupun WhatsApp. Hingga saat ini tersangka tidak pernah menanyakan kondisi korban dan anak-anak yang diasuh oleh korban. Atas laporan ini, tersangka terancam kurungan paling lama 10 tahun dengan pelanggaran pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. Dari Jakarta, Rio Manik Anyus melaporkan. Pemirsa, seorang buronan bandar pabrik narkoba jenis ganja di Bali ditangkap di Thailand. Warga negara Ukraina ini langsung dibawa ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menangkap Roman, warga negara asing yang berperan menjadi pengendali laboratorium narkoba di Bali. Roman ditangkap petugas di Bangkok, Thailand. Tersangka menggunakan baju tahanan tiba di Bandara Suta melalui pintu 1 Terminal 3. Tersangka merupakan warga negara Ukraina yang langsung digelandang petugas guna pengembangan lebih lanjut. Kita ketahui bahwa Roman atau RN ini adalah sebagai pengendali. Dia mengendalikan. Dia lari dari bulan Mei, selama 109 hari dia berada di Thailand.
begitu dia akan berangkat dari Thailand menuju ke Dubai, alhamdulillah bisa diamankan oleh imigrasi. Dan dari Hubinter beserta kami turun semua langsung ke Thailand untuk menjemput pelaku ini. Diketahui sebelumnya Barreskrim Polri menggerebek sebuah villa di Desa Canggu, Kuta Utara, Badung, Bali yang dijadikan sebagai pabrik narkoba. Modus operandi yang digunakan sindikat ini yaitu membuat lab narkoba di tengah permukiman penduduk sebagai kamuflase untuk menyamarkan kegiatan terselubung. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa kesal dimintai pertanggungjawaban atas kehamilan selingkuhannya. Seorang pria di Lampung Selatan gelap mata menganiaya pacarnya dengan senjata tajam hingga tewas. Untuk mengelabui polisi, pelaku beralibi bahwa kematian korban akibat terjatuh dari tangga. Kasus pembunuhan seorang janda berinisial SG berhasil diungkap ke anggota Polsek Tanjung Bintang dan Polres Lampung Selatan. Semula polisi mendapat laporan masyarakat bahwa ada seorang wanita yang meninggal dunia akibat terjatuh dari tangga di rumah kontrakannya. Hasil penyelidikan polisi mengungkap wanita tersebut adalah korban pembunuhan. Polisi pun dengan mudah membekuk seorang pria berinisial CY yang merupakan kekasih korban. Berdasarkan pemeriksaan polisi, pelaku kesal selalu dimintai pertanggungjawaban hingga tak dapat berpikir jernih. Ternyata si korban ini hamil, ya, hamil, mengirimkanlah ada hasil speknya ke handphonenya si tersangka. Nah, dari situlah kita juga mulai menganalisa. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku mendekam di sel tahanan Mapolsek Tanjung Bintang dan akan dijerat dengan pasal 338 dan pasal 351 ayat 3 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka membagikan hadiah Natal untuk anak-anak dan remaja di Gereja Kristen Indonesia Wahid Hasyim, Jakarta. Gibran dan anak-anak pun antusias dalam perayaan Natal 2024 kali ini. Puluhan anak dan remaja di GKI Wahid Hasyim menyambut antusias kehadiran Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dalam perayaan Natal tahun 2024. Gibran berkunjung untuk membagikan kado Natal berisi alat tulis dan keperluan sekolah. Dalam kesempatan tersebut, Gibran juga berdiskusi dengan anak-anak berkaitan dengan isu-isu terkini. Gibran menyebut dirinya tengah fokus untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, khususnya anak dan remaja. Menurutnya mereka adalah generasi penerus yang nantinya memiliki peran penting pada bonus demografi mendatang. Gibran pun mengapresiasi pertanyaan-pertanyaan kritis para anak dan remaja di GKI Wahid Hasyim. Kita ingin perayaan Natal tahun ini berjalan dengan lancar, aman, nyaman. Liburan Nataru juga kita pastikan semuanya aman, tidak ada kemacetan, penumpukan. Itulah kenapa kemarin kita berkunjung ke salah satu tol dan juga ada pembukaan stasiun baru di Karawang. Kita pastikan Nataru ini bisa berjalan dengan lancar. Kita ke informasi lainnya pemirsa, angin puting beliung melanda kawasan Kampung Turis Pamugaran, Pangandaran, Jawa Barat. Fenomena alam tersebut membuat panik wisatawan dan menyebabkan kerusakan pada 3 rumah warga. Warga dan wisatawan Kampung Turis Pamugaran, Pangandaran, Jawa Barat dikagetkan dengan kemunculan angin puting beliung dari tengah laut. Sejumlah wisatawan dan warga yang berada di lokasi panik dan berlarian saat angin puting beliung melintasi kawasan permukiman. Namun beberapa orang neka mendokumentasikan fenomena alam ini. Akibat terjangan angin kencang, 3 rumah rusak termasuk sebuah warung milik warga setempat. Terus saya langsung lari sama anak saya. Itu posisi si angin puting beliung berarti dari arah barat ke warung ibu? Oh, ke warung saya itu langsung nimpat pohon kelapa. Setelah merusak sejumlah bangunan, pusaran angin bergerak ke arah utara sebelum akhirnya menghilang. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.
Warga pun diimbau tetap waspada terhadap cuaca ekstrim. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, tebing setinggi 50 meter longsor menutupi jalan penghubung dua kabupaten yakni Mamasa dan Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Selain itu, 2 rumah warga jatuh ke sungai usai tergerus longsor. Tebing setinggi 50 meter ini tiba-tiba longsor menutupi Jalan Poros Mamasa, Polewali Mandar di Kecamatan Mesawa, Sulawesi Barat. Sejumlah warga yang berada di lokasi panik lantaran material longsoran nyaris menimpa sejumlah rumah warga yang berada di pinggir jalan. Akibatnya Jalan Poros tertutup longsor hingga tidak bisa dilalui kendaraan. Sementara di Desa Ripung, Kecamatan Mesawa, 2 rumah warga yang berada di pinggir jalan ambruk ke sungai akibat tergerus longsor usai diguyur hujan deras. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena saat kejadian rumah dalam keadaan kosong. Pihak BPBD setempat terus melakukan asesmen terhadap bencana ini termasuk mengerahkan alat berat ke lokasi untuk membuka kembali akses jalan yang tertutup longsor. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Frendi Christian, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah warung dan rumah tinggal di Kota Madiun, Jawa Timur terbakar pada Minggu dini hari. Evakuasi terhadap sejumlah ibu penghuni rumah berjalan dramatis karena harus lewat atap rumah tetangga. Kebakaran hebat melahap habis rumah sekaligus warung milik seorang warga di Jalan Campur Sari, Kelurahan Sogaten, Kota Madiun, Minggu dini hari. Petugas damkar yang tiba di lokasi berjibaku memadamkan api agar tidak merembet ke bangunan lainnya. Petugas juga mengevakuasi 2 ibu-ibu penghuni rumah yang terjebak saat kebakaran terjadi. Mursiati, istri pemilik rumah yang berada di lantai 3, dievakuasi lewat atap rumah tetangga. Sementara 1 korban lainnya yang merupakan karyawan Mursiati berhasil dievakuasi dalam kondisi pingsan. Kedua korban kemudian dibawa ke IGD RSUD Sogaten. Akibat peristiwa ini, 2 sepeda motor juga ikut hangus terbakar. Bangun, terus saya lihat kebakaran di depan warung bangkat, akhirnya saya sempat dirami, saya kan panik terus nangis, minta tolong terus ada kebakaran di sebuah warung makan persis di pintu keluar rumah saya dan pembantu rumah tangga yang mungkin karena panik berusaha menyelamatkan diri, ya kita langsung bawa ke rumah sakit karena ada beberapa luka. Sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, takut diamuk warga saat aksinya mendapatkan perlawanan dari korbannya, seorang terduga pelaku penjamretan nekat menceburkan diri ke aliran Kali Anak Ciliwung, Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Evakuasi yang dilakukan petugas kepolisian berlangsung dramatis lantaran banyaknya warga yang geram dan ingin terus menghajar terduga pelaku. Tarik. Seorang pria yang diduga pelaku jamret menceburkan diri ke sungai Anak Kali Ciliwung saat dikepung warga di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Seorang polisi berhasil mencegah aksi nekat tersebut dan membawa terduga pelaku kembali ke atas. Evakuasi ternyata tak semudah yang dibayangkan lantaran warga geram berusaha menghakimi pelaku saat akan digiring masuk ke mobil petugas. Menurut saksi, diduga pria ini berusaha kabur saat mendapat perlawanan dari korbannya. Korban adalah seorang wanita penumpang sepeda motor yang langsung melawan saat menyadari tasnya dijamret. Jadi saya melihat aja gitu. Dia kabur gitu atau gimana, Pak? Ya dari sana dikejar, nyebur ke kali sini gitu. Terus saya pikir apaan gitu. Ya tahu-tahu ada datang polisi, dibawa polisi. Pelaku ini berhasil dievakuasi dengan wajah babak belur dan kini menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Pusat.
Dari Jakarta, Rani Sanjaya News melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi yang menginspirasi. Beragam cara dapat dilakukan untuk menyambut sukacita Natal. Salah satunya dengan berbagi bingkisan dengan orang-orang tercinta. Benar sekali Kevin nih, bagi Anda yang sedang mencari ide bingkisan, puding sehat dengan berbagai dekorasi menggemaskan dapat menjadi alternatif pilihan yang memikat hati. Berikut liputannya untuk Anda. Puding ternyata bisa dihias menjadi kado Natal yang cantik dan tentunya lezat menyehatkan. Seperti puding-puding cantik karya seorang wanita bernama Mona ini. Pemirsa, Natal biasanya identik menjadi momen untuk memberikan bingkisan bagi keluarga atau sanak saudara tercinta. Nah, bagi Anda yang biasanya memberikan bingkisan seperti kue atau coklat, kali ini Anda bisa memberikan puding yang unik dan juga menyehatkan. Seperti apa puding yang satu ini? Yuk kita simak cara pembuatannya. Berawal dari hobi membuat puding, Mona mulai membuat puding untuk dijual pada tahun 2012. Bahan-bahan yang digunakan pun mudah didapat, seperti agar-agar, susu, coklat bubuk, gula, dan garam. Dalam membuat puding, yang penting adalah teknik memasaknya. Semua bahan direbus kurang lebih 15 menit, kemudian dituang dalam cetakan dan didinginkan minimal selama 2 jam. Setelah itu, puding siap dihias dengan berbagai ornamen Natal. Pas besarnya api gitu, harus pas gitu. Dan juga ketika kita mengaduk ya, ini adukan ini harus pas juga sampai di bawah. Karena kadang kita masak bisa gosong kan. Nah, itu benar-benar harus diawasin. Tidak boleh kita coba kreasi baru gitu agar customer kita juga nggak bosan. Customer lama kita tetap beli sama kita dan kita pun juga dapat customer yang baru juga. Jadi memang harus berinovasi terus. Buah segar seperti stroberi menjadi salah satu topping buah yang memberikan rasa segar pada puding. Nah, ornamen Natal yang digunakan seperti hiasan Santa Claus, bola-bola salju, hingga miniatur pohon Natal menambah semarak dan cantiknya puding. Selain varian rasa buah, puding juga dapat dikreasikan menjadi berbagai rasa lain seperti coklat, biskuit, krim cookies, dan yang lainnya. Ini dia puding yang sudah saya buat dan saya dekorasi sudah jadi, siap untuk dibagikan kepada keluarga saya di hari Natal. Nah, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda sudah punya hampers Natal untuk dibagikan kepada keluarga dan sanak saudara tercinta? Dari Tangerang, Elsha Casey dan juga Jaka Samsa, iNews melaporkan. Seru banget ya Kevin ya. Nah, ini ada yang nggak kalah menarik nih ya, memperingati Hari Ibu, salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta mengadakan acara spesial, yakni digelar untuk mempererat ikatan antara ibu dan anak. Ya, benar sekali Anita, berbagai perlombaan dan juga penampilan menarik antara ibu dan anak menjadi momen penuh kebahagiaan dan juga kehangatan. Berikut keseruannya untuk Anda. Dalam rangka memperingati Hari Ibu, kegiatan bersama ibu dan anak tentu menjadi hal spesial yang sayang jika dilewatkan. Memeriahkan acara spesial ini, berbagai perlombaan diselenggarakan salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Barat. Digelarnya acara bertujuan untuk memperkuat ikatan emosional antara ibu dan anak, serta melatih rasa percaya diri anak tampil di hadapan publik. Melalui berbagai penampilan bersama lewat lomba seperti bernyanyi, bermain alat musik dan fashion show, ibu dan anak tampil kompak dengan busana senada yang dipakai berlenggak-lenggok di catwalk. Karena ini kegiatannya positif ya, terutama buat anak-anak, apalagi hari ini itu bertepatan dengan Hari Ibu. Yang paling seru tuh pas aku lagi tampil nyanyi kan. Tadi cuman main doang, tampil. Main musik, main keyboard. Akan terus support supaya setiap ada kesempatan akan kita pakai baik-baik, gunakan baik-baik untuk anak ini. Makasih udah support aku dari kecil sampai sekarang. Makasih udah kasih sayang yang cukup buat aku. Boleh ucapin selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu, Mami. Makasih sayang. Meningkatkan kedekatan emosional ibu dan anak tentu penting di tengah kesibukan sehari-hari.
Selain kekompakan, kehangatan yang terpancar selama acara berlangsung diharapkan mampu mempererat hubungan keluarga yang harmonis. Tak hanya minat dan bakat pada anak, dukungan penuh orang tua sangat berpengaruh terhadap masa depan anak meraih cita-cita. Di Jakarta, Wenda Nura, Bagus Prasetya, iNews melaporkan. Jakarta, kita ke Banjarmasin, ada keseruan juga nih Anita dan pemirsa. Kawasan Banua Anyar menjadi destinasi kuliner yang tidak boleh dilewatkan saat mampir ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ya, menyantap sajian kuliner khas Banjar dengan pemandangan indah Sungai Martapura dijamin berikan sensasi pengalaman kulineran yang berbeda. Penasaran? Berikut liputannya. Selain kaya akan tradisi dan keindahan alamnya, Banjarmasin, kota 1000 sungai ini adalah surga kuliner khas Banjar nan lezat. Di kawasan kuliner Banua Anyar, deretan warung makan menyajikan aneka makanan khas Banjar. Seperti haruan babanam ikan ini yang bercita rasa rempah menggugah selera. Uniknya, di sini Anda diberi sensasi menyantap kuliner tradisional di atas perahu klotok sambil melihat pemandangan Sungai Martapura. Apalagi menikmati makan di terpa gelombang ombak, memberikan pengalaman yang berbeda. Tak heran, wisata kuliner yang satu ini banyak diburu warga maupun wisatawan. Mana makanannya, Pak? Oh, enak. Saya udah di sini udah sering dah experience-nya, pengalamannya di sungai. Sungai, ngeliat dukung, lewat. Mungkin di daerah lain enggak dapat. Kulinernya tradisional, Pak. Rasanya itu luar biasa. Nyes, pertama soto. Banjar ya, yang paling utama. Terus yang kedua bebek gorengnya. Sangat luar biasa. Harganya tidak merobekkan. Soal harga makanan masih terjangkau loh, mulai Rp30.000 hingga Rp100.000. Oh ya, kota Banjarmasin juga jadi salah satu lokasi audisi kontes dangdut Indonesia KDI. Nah, bagi warga Banjarmasin, ayo tunjuk bakat bintangmu ya, mulai 15 hingga 16 Februari 2025 mendatang. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Suhardian, iNews melaporkan. Dan juga Kevin, kita ke informasi Natal nih dan juga libur panjang. Ya Kevin. Memasuki libur panjang Natal dan Tahun Baru, pemirsa, gerbang tol Cikampek Utama masih terpantau ramai lancar. Lebih dari 25.000 kendaraan telah melewati gerbang tol Cikatama untuk menuju ke arah Palimanan. Ya, pemirsa, memasuki libur panjang Natal dan Tahun Baru 2025 di tempat kami melaporkan saat ini, yakni di gerbang tol Cikampek Utama yang berada di Karawang, Jawa Barat, ini terpantau masih ramai lancar. Meski belum terlihat adanya kepadatan di gerbang tol ini, nantinya pihak dari Jasa Marga akan memberlakukan sistem kontraflow, di mana ini akan diberlakukan di ruas tol Jakarta Cikampek mulai dari kilometer 47 hingga kilometer 65 dengan dilakukan secara situasional. Dan nantinya ini pihak Jasa Marga juga berencana akan memberlakukan sistem kontraflow ini di beberapa hari ke depan, di mana di tanggal 24, kemudian tanggal 26, 28 Desember hingga 1 Januari 2025 dan diberlakukan mulai pukul 6 pagi hingga pukul 12 siang. Pihak Jasa Marga memberikan diskon tarif tol sebesar 10% bagi semua golongan kendaraan yang hendak melakukan perjalanan jarak jauh. Dan ini berlaku pada tanggal 19 Desember, kemudian tanggal 28 Desember. Satu lagi ada di tanggal 3 Januari 2025 yang dimulai sejak pukul 5 pagi hingga pukul 5 pagi di hari berikutnya. Dari Cikampek, Jawa Barat, Irfan Hardiansah, Pandu Priyo. Kondisi lalu lintas di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat pada libur Natal dan Tahun Baru terpantau ramai lancar. Setelah sebelumnya pemirsa sempat diberlakukan sistem one way di kawasan ini. Ya, guna mengantisipasi kemacetan ini, pihak kepolisian juga menyiapkan beberapa pos pengamanan.
Ya pemirsa, kondisi lalu lintas di Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat pada Minggu malam terpantau ramai lancar. Belum ada ketersendatan maupun antrian dari kendaraan yang terjadi, baik dari arah Jakarta menuju Puncak maupun arah sebaliknya. Sebelumnya pihak kepolisian juga sudah menerapkan sistem one way, di mana sistem one way ini digunakan untuk memecah kepadatan yang ada di kawasan Puncak. Sistem one way ini diberlakukan oleh kepolisian sejak pukul 11.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat pada Minggu sore. Sebelumnya pihak kepolisian juga memberikan prediksi bahwa puncak dari tingginya volume kendaraan yang akan berangkat dari Jakarta menuju Puncak di momen libur Natal dan Tahun Baru ini diprediksi akan terjadi pada tanggal 24 dan 28 Desember 2024, di mana arus balik ini puncaknya akan terjadi diprediksi pada tanggal 25 Desember 2024 dan pada tanggal 1 Januari 2025 mendatang. Kepolisian juga sudah menyiapkan sekitar 4 titik pos pengamanan yang bisa digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan bantuan dari petugas terkait lalu lintas di Jalan Raya Puncak ini. Beberapa titik tersebut yaitu pos pengamanan Megamendung, pos pengamanan Cisarua, pos pengamanan Masjid At-Taun, dan yang terakhir di pos pengamanan Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat. Dari Bogor, Jawa Barat, Hamzah Hasibuan, Ahmad Putra, Yudi Richard, iNews melaporkan. Ya pemirsa, jelang libur Nataru atau Natal dan juga Tahun Baru periode 2024-2025, sejumlah penumpang yang hendak mengisi waktu liburnya menggunakan moda transportasi kereta api jarak jauh sudah mulai berdatangan dan juga melakukan keberangkatan lebih awal. Karena mengingat para penumpang yang sudah membeli tiket dari jauh-jauh hari dan juga sudah mengantisipasi adanya kepadatan penumpang. Humas PT KAI Indonesia, yakni Iksvan Henry Wintoko, yang menyampaikan bahwa hingga saat ini tiket yang tersedia sebanyak 700.000 tiket untuk para penumpang di periode Natal dan juga Tahun Baru. Kemudian juga para penumpang yang memilih berangkat lebih awal mengingat karena mengantisipasi adanya kepadatan penumpang yang diprediksi akan terjadi di 24 Desember 2024. Adapun lokasi favorit yang masih menjadi lokasi para penumpang untuk melakukan keberangkatan dan mengisi waktu liburnya, ini salah satunya yakni Lempuyangan, Yogyakarta, Semarang, dan juga Surabaya. Kemudian juga dapat kami sampaikan bahwa untuk keberangkatan dari stasiun Pasar Senen Jakarta ini sudah menyediakan, Humas PT KAI Indonesia juga sudah menyediakan sebanyak 17 kereta tambahan untuk DAOP 1 Jakarta, yang dimana di stasiun Senen Jakarta ini menyediakan 12 kereta tambahan. Kemudian di stasiun Gambir menyediakan sebanyak 5 kereta tambahan, yang tentunya juga ada pun himbauan lain dari Humas PT Kereta Api Indonesia DAOP 1 Jakarta yang menyampaikan bahwa bagi para penumpang yang sudah membeli tiket dari jauh-jauh hari untuk memperhatikan jadwal keberangkatan, kemudian untuk para penumpang yang belum membeli tiket bisa membeli tiket di loket yang tersedia dan juga tetap menjaga ketertiban, tetap menjaga kebersihan dan juga tetap menjaga keamanan barang berharga Anda agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Jakarta, Hendri Afrila dengan juru kamera Muhammad Zulkarnain melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, banjir besar menerjang Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut dalam beberapa hari terakhir. Akibatnya rumah warga roboh dan kendaraan roda 4 terendam air, serta ruas jalan provinsi Bulu 2 Baro Sopeng terputus. Banjir besar melanda Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan akibat tingginya curah hujan yang mengguyur beberapa hari terakhir, Minggu pagi. Rumah-rumah warga dan sejumlah kendaraan roda 4 terendam banjir di beberapa lokasi, seperti di wilayah Paciro, Baru, Sulawesi Selatan. Wilayah terparah ketinggian banjir mencapai lebih dari 1 meter, bahkan ada yang mencapai 120 cm. Di Kecamatan Balusu, selain rumah warga yang roboh, sejumlah ruas jalan longsor. Rekaman video warga yang viral di berbagai media sosial menunjukkan betapa parahnya kondisi ini. Sementara itu, kondisi jalur Trans Sulawesi mengalami kemacetan parah berjam-jam akibat banjir. Tim SAR bekerja keras mengevakuasi warga yang terjebak menggunakan perahu karet. Air sudah mulai menggenangi di hampir semua titik di wilayah Kabupaten Baru, antara lain laporannya sudah ada 6 kecamatan yang masuk laporan mengenai terjadinya genangan. Anggota kita saat ini lagi berada di beberapa titik
baik di Kota Parepare maupun di Kota Baru dalam rangka evakuasi dampak daripada banjir itu. Salah satu lansia yang sedang berbaring sakit juga terpaksa dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Tim SAR Brimob diterjunkan di setiap sudut titik-titik banjir untuk menyelamatkan warga. Banjir di Kabupaten Baru terus meluas. Masyarakat diimbau tetap waspada dan mengikuti instruksi petugas. Dari Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Udin Sahrudin, iNews melaporkan. Memasuki hari keempat pencarian Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Marbun, yang hilang terseret arus terus dilakukan. Tim SAR gabungan dari TNI Polri dan Pos SAR Bintuni dikerahkan dalam pencarian dengan menyusuri sungai maupun udara. Memasuki hari keempat pencarian terus dilakukan tim gabungan TNI Polri dengan dukungan elemen SAR dan 2 helikopter. Dipimpin Kapolres Teluk Bintuni AKBP Koirudin Wahid. Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Pol Ongki Isgunawan mengungkapkan, Ibtu Tommy tergelincir dan terseret arus Sungai Rawara saat operasi pengejaran kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Kampung Meyah Lama, Distrik Moskona Barat, Kabupaten Teluk Bintuni, Rabu lalu. Dalam operasi Gakum terhadap KKB tersebut, pasukan gabungan berhasil menembak mati Komandan KKB Martin Aikingin di Kampung Menyah Lama, Distrik Moskona Barat, Kabupaten Teluk Bintuni. Menyeberangi Sungai Rawara, di mana pada saat itu curah hujan juga tinggi dan arus sungai cukup deras. Esok harinya tanggal 18 Desember atau hari Rabu, tim menyeberangi Sungai Rawara. Sebagian tim berhasil. Sementara itu pemirsa, puluhan rumah di Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur tergenang banjir akibat luapan Sungai Bendo Krosok. Debit air meluap setelah hujan selama lebih dari 3 jam mengguyur wilayah Kecamatan Banyakan dan Grogol. Beginilah saat debit air Sungai Bendo Krosok yang melintas di kawasan Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur meluap. Luapan air setinggi 50 cm terjadi setelah kawasan Kecamatan Banyakan dan Grogol diguyur hujan deras selama 3 jam. Luapan air juga merendam sedikitnya 90 rumah yang tersebar di 2 dusun. Anggota Forum Pengurangan Risiko Bencana, Mardianto, mengatakan luapan air diperparah banyaknya kayu dan ranting pohon yang terbawa arus menyumbat aliran sungai. Jumlah keseluruhan pemukiman penduduk di wilayah Desa Maron, khususnya di Bantaran Kali Bendo Krosok, diperkirakan kurang lebih 80 atau 90 rumah warga. Tidak hanya merendam rumah warga, banjir juga merendam jalan desa dan persawahan. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Longsor kembali menutup Jalan Mamasa, Polewali Mandar pada Minggu sore. 2 mobil minibus yang melintas tertimbun material longsor, sementara seorang pasien yang hendak dirujuk ke Polewali Mandar terpaksa ditandu melewati material longsor. Bencana tanah longsor kembali terjadi di Jalan Poros Polewali Mamasa Minggu sore, tepatnya di Desa Bala, Kecamatan Bala, Kabupaten Mamasa. Tebing yang berada di atas jalan, longsor menutup total akses jalan. 2 mobil minibus yang melintas terpaksa dievakuasi dengan alat berat lantaran terjebak di material longsor. Akibat longsor ini sejumlah pengendara dari 2 arah tak bisa melintas hingga memicu kemacetan panjang. Sementara salah satu pasien yang dirujuk dari RSUD Mamasa menuju rumah sakit di Polewali Mandar terpaksa ditandu melewati material longsor lantaran mobil ambulan yang membawanya tak bisa melintas. Di mana material longsor menutupi semua badan jalan sehingga arus lalu lintas baik dari arah Polewali Mandar maupun yang berasal dari Kabupaten Mamasa tidak dapat melintas. Hingga saat ini proses pembersihan material longsor masih dilakukan pihak Balai Jalan dan PUPR dengan menurunkan 2 alat berat ke lokasi. Sebelumnya bencana longsor terjadi di Kecamatan Mesawa, Kabupaten Mamasa. Longsoran terjadi akibat curah hujan yang cukup tinggi di wilayah Mamasa dan sekitarnya dalam sepekan terakhir.
Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Freddy Kristiani, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan emak antusias mengikuti kegiatan Jawara Presisi Menyapa dalam rangka Hari Ibu yang digelar jajaran Polres Cimahi di Kota Baru, Parahyangan, Kabupaten Bandung Barat. Mereka disuguhi atraksi dari para poluan hingga berkesempatan berkeliling kota menaiki armada kendaraan kebanggaan kepolisian. Ratusan emak dan anak-anak sangat antusias hingga berebut naik mobil Trantis, mobil patwal, dan motor gede dalam acara yang digelar jajaran Polres Cimahi, Jawa Barat. Tidak hanya atraksi penampilan motor gede oleh para poluan, bentuk apresiasi untuk kaum wanita dalam rangka Hari Ibu dengan membagikan bunga kepada emak-emak yang berada di lokasi. Selain itu, jajaran kepolisian juga menyampaikan informasi pengenalan tugas dan sosialisasi fungsi kepolisian serta pelayanan kepada masyarakat. Atraksi yang tak kalah seru yakni adegan anjing canine yang terlatih dalam menangkap pelaku kejahatan. Dalam kegiatan Hari Ibu oleh Polres Cimahi tersebut, warga yang hadir merasa terhibur dan bisa mengenal lebih dekat petugas pengayom masyarakat. Seru karena anak-anak kan antusias. Ini ada polisinya baik-baik, terus tambah lagi naik mobil brimob warga sipil gitu Pak. Senang rasanya. Nggak pernah, cuma lihat aja Pak. Tapi sekarang bisa ngerasain di dalam, seru Pak. Yang pertama, kita menyambut Hari Ibu. Kedua, kita juga ingin agar di hari libur panjang ini kita juga mengumpulkan masyarakat di satu tempat. Ya. Kegiatan perayaan Hari Ibu ini bertujuan selain bentuk penghormatan kaum ibu, adanya peran poluan dan juga mengedukasi masyarakat terkait fungsi dan tugas polisi serta bentuk upaya pendekatan kepada masyarakat. Polisi adalah milik rakyat dan untuk rakyat. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, sebuah bus syarat wisatawan religi hangus terbakar di Jalan Jogja Solo, Klaten, Jawa Tengah pada Minggu malam. Puluhan penumpang yang umumnya wanita dan lansia panik selamatkan diri. Inilah rekaman video amatir saat bus PO Lestari dengan bernomor polisi K7831OF terbakar di Jalan Jogja Solo, Desa Pakis, Kecamatan Delangu, Klaten, Minggu malam. Bus mengangkut 34 wisatawan religi asal Tempel Turi Sleman, Yogyakarta ini korsleting listrik di bagian mesin. Api kemudian membesar dan menghanguskan seluruh badan bus. Beruntung seluruh penumpang yang umumnya para wanita dan lansia berhasil turun dari kendaraan sebelum bus tersebut terbakar hebat. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan dan kendaraan dari Solo menuju Jogja dialihkan melalui jalur di sebelahnya atau kontraflow. Klaten Solo. Ziarahnya kemana? Klaten sama Solo. Oh, sampai Solo. Ini rombongan dari mana, Mas? Dari Tempel, Yogyakarta. Takkan apa-apa. Perjalanan dari Jogja ke Solo sampai sini juga lancar-lancar, cuma langsung begitu angkatan tadi langsung injinan begini. Kronologi kebakaran bus PO Lestari ini tadi dari rombongan religi ziarah dari beberapa tempat ziarah di Klaten. Ini rombongan dari Turi Sleman. Turi Sleman sampai di depan pom bensin Pakis. Bis beringin berukuran raksasa di area Taman Kota Mojosari tumbang hingga menimpa 7 motor dan seorang petugas tenaga kesehatan di pos jaga pengamanan Nataru di Simpang 3 Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. 7 sepeda motor rusak parah dan petugas nakes dirawat di rumah sakit terdekat. Angin puting beliung di kawasan Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur menyebabkan pohon beringin raksasa tumbang di Taman Kota Mojosari, tepat di belakang pos Natal dan Tahun Baru Polres Mojokerto. Pohon beringin menimpa 7 sepeda motor milik petugas TNI, polisi, dan Dishub. Selain itu, seorang petugas tenaga kesehatan juga tertimpa dan segera dibawa ke rumah sakit setempat. Ketujuh sepeda motor mengalami rusak parah dan sempat sulit untuk dievakuasi. Kena angin. Kenceng nggak anginnya? Ya kencang, kayak puting beliung gitu. Ini namanya Taman Lalu Lintas. Dan ini buat pos pam Nataru. Iya, Nataru.
Jam berapa tadi kejadiannya? Kejadian sekitar jam 3:30. Motor baru dapat dievakuasi setelah petugas DLH Kabupaten Mojokerto memotong pohon beringin tersebut. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin. Pemirsa, Polresta Ambon menindak 3 oknum anggotanya yang menganiaya warga. Sebelumnya ketiga polisi tersebut terlibat penganiayaan terhadap seorang pengendara hingga viral di media sosial. Pasca kejadian penganiayaan yang dilakukan oknum anggota Polri terhadap seorang pengendara hingga viral di media sosial, Polsek Kepis Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease langsung mengambil langkah. Kasus ini diproses berdasarkan laporan ST seorang warga kompleks Tein, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon yang mendatangi kantor SPKT Polda Maluku Jumat malam. Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Kombes Pol Driano Andri Ibrahim mengatakan pihaknya kini mengamankan ketiga oknum polisi di tempat khusus atas tindakan yang dinilai berlebihan dalam menjalankan pengaturan lalu lintas. Ketiganya Bribka EW, Aibda JT, serta Bribda SD. Ini untuk menunjukkan bahwasannya kami menerapkan langkah cepat untuk menjaga situasi tetap kondusif, dan kami menerapkan dengan seadil-adilnya penerapan hukum pada anggota yang melakukan kesalahan. Dengan ini kami menyampaikan permohonan maaf kami yang sedalam-dalamnya atas perbuatan kami pada saat melaksanakan kegiatan pengaturan lalu lintas di Jalan Samratulangi. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Lintas Sains pagi hari ini, dan pemirsa, berita-berita tadi dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Dan sesaat lagi Anda bisa menyaksikan serangkaian peristiwa lainnya di program Jurnal Lintas Ainis Pagi bersama rekan Aulina Iyasya. Saya Kevin Pakan. Dan saya Anita Dewi Nurdiri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.